Therefore, time is your hand. Sila. Okey, Yes. baik ya Pak Very Reza. clear, very clear, very clear screen. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat Very pagi. clear. Yang berbahagia, Associate Professor Tengku Syarul Reza, fondly known as Pak Reza, Founder Yes. CEO of ASEAN Lecturer Community. Terima kasih kerana sudi menjemput saya kembali. Welcome. Yang berusaha Dr. Haji Nadiman, dosen di Esa Unggul University. Juga tidak dilupakan Pak Gumilang, ada di sini ya Pak Gumilang. Ya. WhatsApp saya, terima kasih juga ya sudi menjemput saya. Jadi pada hari ini saya dimaklumkan oleh Pak Gumilang, saya perlu bercakap dalam 30 minit berkenaan dengan Community of Advocates, dan saya memilih untuk berbicara tentang Community of Advocates in Malaysia, persis sebab saya daripada Malaysia. Jadi our discourse will be divided into several segments. The first one, we are going to look at who are the advocates. Siapakah itu advocate secara umumnya? Kemudiannya kita akan melihat advocate dalam tafsirannya di Malaysia secara amalannya. And then we are going to look at the origin of advocates immunity. Ianya bukan asalnya daripada Malaysia, tetapi daripada kasus-kasus di common law England. And then kita akan tengok bagaimana advocate immunity ini diiktiraf or recognized di sebahagian negara common law dan juga civil laws, umpamanya Indonesia. Kita akan melihat kepada kenapa advocate immunity itu perlu, justification-nya, dan akhirnya kita akan melihat kedudukan advocate immunity ini di Malaysia, sama ada ianya diamalkan, diimplementkan di negara Malaysia. Jadi pertama-tamanya, when we are talking about the advocates in general, secara literalnya, advocate is a legal counsel or practicing lawyer who specializes in litigation or legal dispute. So maksudnya advocate ini orangnya pergi ke mahkamah dan mewakili apa yang dinamakan sebagai klien atau anak guam. Namun begitu, perkataan advocate ini ada sinonimnya. Sebab apa? Advocate ini kataan yang khusus digunakan untuk menggambarkan peguam cara or practicing lawyer di negara-negara umpamanya Indonesia dan Malaysia. Namun begitu, di negara-negara seperti di United Kingdom, perkataan advocate itu dikenali sebagai barrister. Manakala di USA, ianya dikenali sebagai attorney. Dan di setengah negara dia menggunakan perkataan solicitor. Di Malaysia, dia menggunakan perkataan advocate dan solicitor. Maka kedua-dua terma itu digunakan pakai, namun fungsinya berbeza. Advocate itu hadir di mahkamah, solicitor itu membuat kerja di kantor. Walau bagaimanapun, bila berbicara tentang advocates in Malaysia, Malaysia menggunakan pakai what is known as a fuse system. Fuse system whereby a practicing lawyer can act as an advocate and solicitor at the same time. Maksudnya, practicing lawyer di Malaysia ni tidak seperti umpamanya di United Kingdom yang hanya membezakan di antara barrister dengan solicitor. Di Malaysia ini, jika dikenali sebagai practicing lawyer itu, dianya membawa peranan secara dual, iaitu advocate and solicitor. Maka itu yang kita pakai gelarannya the fuse system. The fuse system itu menyebabkan tidak ada perbezaan di antara fungsi advocate dan solicitor di Malaysia. Maksudnya solicitor juga boleh hadir ke mahkamah seperti mana advocate. Kemudiannya kita melihat kepada origin of advocates immunity. In a broad context, ada dua jenis advocate immunity. Yang pertamanya apa yang
dikenali sebagai advocate immunity as against the clients. Ini asalnya ini kalau di Malaysia, asalnya advocate immunity ini kita rujuk kepada kes di United Kingdom. Sebab apa, Malaysia ini dahulunya koloni kepada United Kingdom. Jadi undang-undang yang terpakai adalah undang-undang common law England. Jadi di dalam kasus Rondell Worsley dikatakan bahawa advocate immunity against client ini bermaksudnya solicitor cannot be sued for professional negligence. Maksudnya anak guam klien tidak boleh menyaman ataupun file a legal suit against the solicitor even when the advocate is negligent. Itu yang dianggap sebagai immunity. Di Malaysia dikenali sebagai kekebalan. Yang keduanya, advocate immunity yang kedua adalah advocate immunity as against the government. Itu originnya daripada United Nations basic principle of the role of lawyers, yang antara lainnya memastikan bahawa lawyer ini ataupun advocate ini boleh menjalankan peranan profesionalnya tanpa sebarang intimidasi atau ugutan atau pemerasan, dan juga diberikan immunity civil dan penal lah, daripada dipertuduhkan or di-charge in the court for their statements or action made in good faith, yang secara suci hati. Advocate immunity ini juga datangnya daripada International Bar Association Standard, yang juga menggunakan the same provision, i.e. lawyer shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral proceeding or his or her professional appearances. So advocate immunity itu nampaknya hanya terhad kepada apa pernyataan dan bukannya perbuatan. Berbanding dengan advocate immunity as against the client, dia merangkumi kedua dia, perbuatan dan juga perkataan. Seterusnya kita melihat kepada legal recognition of advocate immunity, especially in common law countries, terutamanya di negara-negara common law. Pertamanya tentu di United Kingdom. Di United Kingdom, advocate immunity ini telah dikodifikasikan menjadi hukum lah, di bawah Section 66(2) Code of Legal Services, which states that no act or omission on the part of any barrister or other person which is accorded immunity from liability for negligence shall give rise to an action for breach of any contract relating to the provision by him of the legal services in question. Begitu juga di New Zealand, Section 61 mengatakan apa saja right and privileges advocate yang ada di United Kingdom terpakai juga di New Zealand. Dan Australia juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu mengiktiraf advocate immunity. Namun begitu, I have to inform that the latest development is since 1999 in the UK and 2006 in New Zealand, advocate immunity no longer being recognized by the UK court and the New Zealand court. Even though the law still standing, i.e. Section 62 and Section 61 of the respective laws in the UK and New Zealand are still not repealed. However, the court in both countries no longer recognize advocate immunity. In contrast to Australia, advocate immunity still in existence because the court in Australia did not want to abolish the advocate immunity. As for advocate immunity against the government, pastinya di Indonesia, saya ketemui artikel 16 law number 18/2003, which states that in carrying out their professional duties in good faith for the client's defense in court proceeding, advocates cannot be penalized either civilly or criminally. Begitu juga di India, baru saja 2 tahun lepas diluluskan
satu hukum baru, undang-undang baru, iaitu Advocates Protection Bill, which recognize advocates immunity against the government, where it states that no suit, prosecution or legal proceeding shall lie against any advocate for anything which is in good faith done or intended to be done and the due conduct of duties of such advocates in pursuit of the prohibition of this act. Tambahan pula di dalam klausa 11 bil tersebut, no police officer shall arrest an advocate or investigate a case against an advocate without the specific order of the judicial magistrate. Maksudnya, di Indonesia dan India, advocate immunity itu diiktiraf secara statutory. However, in Malaysia and in other common law countries, there is no similar provision, meaning that advocate immunity as against the government did not do not exist or does not exist in Malaysia and other common law countries. Okey, seterusnya Pak, saya ingin berbicara tentang justifikasi kepada advocates immunity. As for advocate immunity as against the clients, the justification can be found in the case of Arthur Hall and Simons, a UK case, where the reason why there is advocate immunity as against the client is to enable the barristers, here advocates, to carry out their duty to the court fearlessly and independently, to prevent relitigation or retrial, to avoid breach of cap rank rule, which impose an obligation on barrister to accept any client, however difficult, who sought his services, and to recognize a barrister community similar to other judicial officers, i.e. judges, court official, witnesses, parties, and solicitors. Itu public policy justification for advocates immunity against the clients. As for advocates immunity against the government, justifikasinya boleh diperolehi daripada OACHR statement, i.e. to ensure independence of the bar in protecting the citizens' right in a democratic society, to guarantee the functioning of lawyers without fear and favor, and finally to protect the advocates' freedom to express their concerns on matter of public interest. Maksudnya mahu menggalakkan peguam termasuk juga advocate untuk bersuara secara bebas tanpa rasa takut kepada penal or civil sanction berhubung dengan untuk bersuara berhubung kepentingan awam. Seterusnya Pak, ingin saya berbicara tentang legal position of advocates immunity in Malaysia. Di Malaysia, kita mempunyai Legal Profession Act 1976 sebagaimana yang tertera di slide itu. Section 42.1 Legal Profession Act recognize the role of advocates and solicitors to uphold the cause of justice without fear or favor, and also to express its views. It means a freedom of expression, and also power and privilege to represent members and also the public in all matters relating to the law. Despite the recognition of our Legal Profession Act about the important role of the solicitors, the Malaysian law neither grant Malaysian advocates an immunity, whether it is advocate immunity against a client, nor as against the government. Meaning that Malaysian lawyers, including advocate, they are not protected. They don't have this kind of immunity. Instead, Section 1174 prohibits any provision which has the result of granting advocates immunity to the advocate. Maksudnya, Akta Guaman di Malaysia itu tidak membenarkan advocates immunity itu dijadikan sebagai satu terma di dalam kontrak. Itu kedudukan di Malaysia. Next, we look at the case illustrations. The case illustration, first we look at non-applicability of advocates immunity as against the clients. Di dalam kes yang begitu lama, 1 tahun selepas kes Ronda Weasley in the United Kingdom, di dalam tahun 1968, the Federal Court of Malaysia is the highest court in Malaysia, has declared that unlike in the UK, the advocate in Malaysia can be sued.
for professional negligence, meaning that Malaysia does not follow the advocate immunity doctrine that has been introduced in the UK. And in the 21st century, later, it was against being confirmed by the Court of Appeal in Malaysia that the Malaysian lawyer never enjoyed immunity from suits for negligence. Meaning that on this note, our law, Malaysian law, has always differed from English law, in which Malaysian law does not recognize advocates immunity as against the client. However, this position can be contrasted with the later case, Muhammad Nur Dagang Sendian Berhad and Tetuan Enduk Yusof, whereby in this case, the plaintiff, i.e. the client, sued his lawyer for negligence. However, the court refused to find the lawyers liable, but instead award or grant what is known as limited immunity defense, whereby the court, even though found that the solicitor had been wrong in making a decision, but did not find the solicitor or including the advocate as negligent, because according to the court, the only duty of the solicitor is to exercise reasonable care and competence. There is no duty to be right. So meaning from this case, even if the client lost his case because of the incompetency of the advocate cannot be sued for negligence as long as he has exercised all reasonable care and also his best quality. So that is the situation with regard to immunity as against the clients. As for immunity against the government, there are so many cases which show that advocates immunity as against the government did not exist in Malaysia. The first one is the advocate in Malaysia is subject to sedition law, defamation law, and also contempt of court proceedings. For example, of course, I have to cite older cases because it's not often happen in Malaysia. In 2016, 3 lawyers received letters from the police asking them to come to the police headquarters for the purpose of taking down their statement regarding a complaint filed against them under the Sedition Act. And then in 2015, one lawyer known as Paulson was arrested in connection to messages he sent on Twitter. So it is seen as another move to exploit Sedition Act. In January 2000, there was a Sedition Act charge against another lawyer, Marinal Yusof, and also one of the leader of the opposition party for allegedly inciting racial hatred. And lawyers in Malaysia also sometimes subjected to defamation action. For example, more recently, in 2002, 3 lawyers sued another lawyer and also the Malaysian Bar and its president for the so-called alleged defamatory statements against another lawyer. So the Malaysian Bar and its president obviously do not enjoy immunity against the government and also against fellow lawyers. And finally, the case of contempt of court, a lawyer had been, cited for contempt of court for statement made outside the court. And in Sarawak, another lawyer known as Shankaram Asnani was cited for contempt in the face of court as he was allegedly 1 month late in filing his bundle of documents. But later he was found not guilty upon appeal, but still he had gone through a difficult time, for being cited for contempt. And finally, in April 2019, the Federal Court imposed on a lawyer a 30-day jail sentence after he was found to be in contempt over his statements pertaining to a court judgment. So all in all, what we could conclude here is, like in most common law countries, for example, Canada,
Singapore, and South Africa, and more recently in the UK and New Zealand. Malaysian advocates are not vested with advocates immunity as against the clients, as well as advocate immunity against the government. Therefore, the Malaysian advocates are vulnerable to intimidation, hindrance, and harassment in the discharge of their professional duties. They also subject to improper political interference, when they discharge their advocates duty, even though it's not often happen, but it did happen sometime. And there were also sometimes threat of prosecution against the lawyers, and there was one lawyer who had been suspended and his visa got cancelled, permit to work got cancelled by one state government. And then sometimes the lawyers who represented opposition lawyers or gay right or gay clients, they were being equated as liberal lawyers or opposition lawyers. So which is against the principle of the HCHR and IBA standards. A lack of advocates immunity undermines the independence of the bar and subjected members of the bar to civil and criminal prosecution. As explained just now, they were sometimes being prosecuted under Sedition Act, or being sued under Defamation Act, or cited by contempt by the court for simply for arguing with the judge. So in the absence of advocates immunity, the advocates in Malaysia have to rely on statutory defense of good faith or fair comment in Defamation Act or in the Penal Code, and also sometimes use the common law defense, for example, res judicata, estoppel, or abuse of process. So finally, ya Pak, the way forward for Malaysia, to balance the public and the advocate, there is a need to balance the public and advocate interests by introducing qualified advocates immunity instead of absolute advocates immunity in this country. So maksudnya kita mencadangkan supaya diadakan advocate immunity di Malaysia, cuma ianya mesti tidak mutlak, ianya perlu bersyarat. Iaitu syaratnya perlu good faith and tidak boleh dishonest or negligence. And the Malaysian Parliament, especially under the new government, under PM 10, needs to enact a legislation or amend the existing legislation, such as Legal Profession Act. First, to guarantee advocates immunity as against clients and government. Second, to clarify the application scope and limitation of advocates immunity, because we are proposing for qualified advocates immunity instead of an absolute advocate immunity. The third one is the court in Malaysia should accept the limited advocates immunity defense as per the case of Muhammad Nur Dagang Sdn Bhd case. And also the Parliament in Malaysia should also enact a law that recognize and adopt IBA standards, which grants the advocate with the right to immunity and impunity. And finally, the law should protect the advocates from government persecution, harassment, oppression, and maltreatment. Itu saja perkongsian saya, Pak, berkenaan dengan advocate immunity. Terima kasih ya. Very good time management. Thank Macam you. Messi aja ini. Macam Lionel Messi aja tahu bila Messi ya? buat gol. Tapi Ronaldo dah penat belum masuk satu gol, bayar mahal. Okay, Ed, boleh stop screen first. Ya. Sekejap ya. Sekarang kita amat berbahagia karena kawan kita ini Bapak kandidat Dr. Suherman, sarjana hukum, dan master hukum sudah join. Pak Herman, apa kabar? Sudah lama tak jumpa ini. Pak Herman, boleh di-unmute aja, Pak. Kita cakap dulu awal. Itu dia kawan kita, Pak Suhira. Ya, apa kabar, ini Pak? Pak Nariman. Nanti setelah itu Pak Suherman akan memberikan perspektif pandangannya baik terhadap materi maupun pertanyaan yang saya baca nanti dari email. Silakan Pak Nardiman. Oke, terima kasih Pak Profesor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang terhormat ya, yang pertama especially Profesor Teuku Sarul Reza sebagai Sawadikap. Kondektor dari ini lektor ASEAN ya, community. Yes. Thank you for you invite me to a speaker for this time. You are And welcome. you give me this term. The term immunity and advocate in law enforcement implementation in Indonesia, Malaysia. And then judulnya diganti ya, tapi memang ya, itu juga agak-agak ada perbedaan sedikit tentang judulnya. Itu nanti siang dengan kawan Bapak Gusta lain lagi. Ya, immunity and advocate in law enforcement baru implementation in Indonesia and Malaysia. Ya. Yes. Ya. Ya, terima kasih, thank you ya for Profesor Teuku Sarul Reza invite me for speaker for this time ya. Yang terhormat juga Dr. Hasbur Hasim ya from Malaysia University and Dr. Sherman ya. Ya. And then pimpinan dan rekan-rekan dosen dari Universitas Sanggol and mahasiswa ya, khusus mahasiswa kelas 101 ya. And subject I give the law and hukum dan hak asasi manusia ya. Yang telah hadir pada acara ini. Baik. Profesor Teuku Sarul Reza give me ya in the same immunity and advocate law enforcement implementation Indonesia Malaysia. For this time ya itu sangat menarik ya. For Indonesian situation that Indonesian police has a grand casus and we are now ya the Sambo murder is staff ya Sergeant Joshua. Oke, Pak, excuse me, Pak. Pak Nabiman, sorry, excuse me. You are sharing by lips or by PowerPoint? Oh ya, oke. By PowerPoint ya. Okay, if by point you can to use screen right now because you are the co-host. But Indah Gumilang will be to help you if you want. Atau Indah Gumilang. Bapak boleh share kepada Pak Indah lewat WhatsApp saja. Nanti dia akan bantu tayangkan screen-nya. Pak tinggal menjelaskan saja. Oke. Tapi right now is okay. In screen is okay, very clear. In screen right now is clear. Ya. Tema Ministry of Advocate and Law Enforcement Implementation Indonesia and Malaysia. Next. Definition of advocate ya, definisi ya atau apa yang maksud tentang advokat. Jadi tidak semua orang ya boleh menjadi advokat walaupun sudah ke Indonesia ya. Berbeda mungkin di Malaysia sebagaimana disampaikan oleh Dr. Hasbira tadi. Mungkin ada perbedaan dari sistem hukum. Kalau di Malaysia Anglo-Saxon ya, kalau Indonesia civil law ya. Kita lihat tadi memang agak-agak ada perbedaan. Sudah mengutip dari negara lain itu India, juga New Zealand, United Kingdom dan Amerika tadi. Dan disampaikan oleh Dr. Shwira tadi, di Malaysia nampaknya sudah ada undang-undang tentang advokat itu tahun 76. Jadi jauh ya, sudah lebih dulu dibandingkan Indonesia. Itu baru diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.
Jadi yang pengertian atau definisi ya, apa ya yang dimaksud dengan advokat? Advokat so-called legal advice ya. Nah, jadi orang memberikan bantuan hukum, practicing lawyers, legal consultants of defenders, as regulated in law number 18 of 2003. Concerning advocate, the definition of advocate is person. Jadi orang was profesinya, providing legal service, bantuan hukum, was inside of outside the courts who made the recruitment. Jadi memberikan bantuan hukum di dalam persidangan ya, maupun di luar persidangan. Based on provision of law yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tadi. Nah, itu diatur dalam artikel 1 nomor 1 ya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut tentang advokat. Jadi masih muda ya dibandingkan dari Malaysia tahun 76 tadi. Next ya. Nah. Immunity comes immunity comes from the word invulnerable which means word complete dictionary sign. Jadi sesuai dengan apa ya? Dengan kamus lengkap Indonesia. Jadi advokat itu immunity advokat ya adalah kekebalan. Kekebalan jadi berarti tidak mempan. Itu dalam kamus lengkap bahasa Indonesia. Kemudian ada kamus yang lain, kamus yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, bahwa kekebalan berarti bebas dari serangan. Which means free from attacks. Jadi bebas dari serangan. Serangannya maksudnya di sini mungkin ada fitnah ya, ada komplain ya. Nah, ada pernyataan tidak puas umpamanya terhadap pengacara. Bisa jadi juga serangannya berupa fisik ya, berupa fisik dan non fisik. Next. Kemudian apa saja yang tugas dari advokat? Ini tugasnya dulu ya. Tugas dari advokat itu memberikan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ya. Yang pertama itu ada provide legal concession. Jadi memberikan konsultasi hukum. Jadi semuanya ya, semuanya tidak hanya pada permasalahan hukum yang bermasalah ya, yang tidak ada permasalahan pun itu bisa memberikan legal consultation ya, concession. Jadi konsultasi hukum secara luas. Kemudian baru memberikan bantuan hukum. Nah, ini bantuan hukum, jasa hukum yang sudah ada permasalahan hukum ya dari para pihak klien, orang berperkara ya. Kalau perdata, kalau pidana itu sudah dia paman sebagai terdakwa, sebagai suspek ya, sebagai udah tersangka. Nah. Itu. Kemudian menjalankan kuasa. Nah, ini khususnya ini dalam perkara sipil ya, perkara sipil dalam perdata memberikan kuasa, menjalankan kuasa. Apakah yang diberikan oleh perorangan maupun nanti dari suatu badan hukum atau perusahaan. Yang selanjutnya represent adalah mewakili. Mewakili kalau di sini khusus mewakili dalam perkara sipil ya, dalam perkara perdata. Tapi kalau dalam perkara pidana ya itu tidak mungkin ya, masa umpamanya seorang pengacara mewakili dari terdakwa atau tersangka ya, si suspek, tidak mungkin. Jadi itu ada batasannya khusus dalam perkara sipil. Kemudian mendampingi. Mendampingi ini boleh. Dia mendampingi di persidangan, baik sidang perdata maupun perkara pidana. Nah, inilah yang advokat ya. Kemudian baru melakukan pembelaan. Pembelaan dalam persidangan ya, Inkom Jakarta Selatan ya, dalam persidangan kasus Sambo dan staf itu dan buahnya banyak ya. Itu sekarang kan dalam rangka pembelaan ya, sudah membela baru putusan hakim. Nah, itu pembelaannya kan bolak-balik.
tuntutan ya, attorney dari jaksa, baru pledoi pembelaan ya, kemudian nanti ada diserang lagi, dibalas lagi. Nah, jadi ada berapa kali ya, 2 kali pembelaan, baru nanti putusan. Defending kemudian take other legal action for the benefit of the client. Jadi tindakan hukum lain ya untuk kepentingan kliennya. Jadi apa saja ya tindakan hukum, memberikan bantuan sepanjang itu dibenarkan, dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini khusus next ya. Kemudian memberikan bantuan ya jasa hukum khusus dalam bidang perkara sipil. Nah, ini providing legal service in the criminal fight. Dalam perkara sipil, kalau di Indonesia dalam perkara perdata namanya. Ya. Yang pertama, helping client prepare and or first ya. Jadi membantu klien ya. Untuk klien itu menyiapkan segala sesuatunya dari segi materi perundang-undangannya, juga dalam segi berhadapan, menghadapi dari pelawannya, termasuk juga strategi bagaimana cara untuk mengatasi ya suatu gugatan. Bagaimana tekniknya? Nah, ini biasanya bagi pengacara ya, advokat yang senior seperti Pak Wasfira Hasim tadi, ini sudah mantap bagaimana cara strateginya. Nah, kalau saya disampaikan Prof. Teguh Reza ya, saya mau senior, tapi seniornya pertama mungkin dari segi umur ya. Kalau dalam dosen, saya baru ngajar di SA Unggul sejak 2016, Pak. Nah, sebelumnya saya memang sudah bertugas sebagai judge ya, di course ya. Terakhir saya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara ya, Head of Apple ya, Apple Corp in Maluku Utara, North Korea, Maluku. Jadi kalau dibilang pengacara belum lagi, ini mau jadi pengacara ya, karena kebetulan sudah pensiun dari Ketua Pengadilan Tinggi dan sekarang jadi sebagai dosen ya di SA Unggul, Pak. Nah, jadi baru junior. Boleh disampaikan Pak Aswira tadi itu sudah detail ya tentang advokat tadi. Inilah baru saya sampaikan. Ini yang pertama, yang kedua ya, khusus dalam perkara sipil perdata untuk kalian menyiapkan upaya banding, helping client prepare appeal ya untuk banding, kasasi and judicial review atau sekarang istilahnya PK ya, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Yang C itu assist client implementing court decision that have obtained ya, obtained ini karena tertutup ya, obtained permanent legal force in kerahkan Gawisde. Nah, jadi membantu kalian menyelesaikan sengketa itu dalam perkara yang sudah ingkrah ya, yang sudah ingkrah. Nah, jadi perkara ingkrah, kalau ini ingkrah Gawisde ini di Holland ya, or Netherlands apa ya? Speaking bahasa ya, bahasa istilah hukum yang sudah terkenal dalam hukum Belanda, civil law ya. Nah, Van Gawisde. Kemudian assistant in the file of corporation ya. Jadi bantuan dalam ini korporasi. Dalam bantuan dalam korporasi, dalam korporasi ya. Ini ada tertinggal enggak nih? Oke. Dalam korporasi yang pertama adalah membantuan ini terhadap perusahaan ya, khusus perusahaan. Jadi kan ada perdata, ada pidana dan korporasi ini, badan hukum perusahaan. Yang pertama, assist client in making and or reviewing draft agreement. Nah, jadi memberikan atau membantu klien ya dalam membuat. Nah, ini making and or review draft agreement. Jadi membuat atau membantu ya dalam mereview draft perjanjian. Nah, mungkin ada perjanjian berpihak ya, suatu perusahaan mungkin ada dirasa merugikan salah satu pihak. Nah, bisa saja ya, suatu dibuat perjanjian tersebut
mungkin itu bagus, tapi setelah dianalisa nanti interpretasinya ya, apalagi menggunakan bahasa asing ya, bahasa Belanda, bahasa Inggris, semuanya kan bahasa Inggris, mungkin merasa dirugikan. Nah, itu perlu diperbaiki kembali ya dalam nota kesepahaman tadi, perjanjian ya, dalam agreement tadi. Nah, itu jadi memang sudah lebih luas ya. Tugas dari advokat ya sama aja di dunia ini ya. Mungkin kalau di hukum Anglo-Saxon mungkin lebih besar lagi daripada civil law ya di Indonesia. Kemudian yang kedua, membantu klien dalam rangka transaksi pasar modal ya, assist client in the framework of capital market transaction. Nah, sekarang di Indonesia ini lagi marak ya di kasus pasar modal nih, bahkan ada banyak terjadi penyalahgunaan pasar modal ya. Bahkan cara-cara pasar modal itu dengan aplikasi itu sekarang banyak terjadi penipuan. Banyak penipuan yang berupa koperasi yang simpan pinjam. Nah, itu ada beberapa kasus terakhir tuh. Itu yang berhubungan dengan masalah permodalan. Nah, jadi ada aplikasi yang berupa bisa menjadi penipuan. Yang ketiga, helping client in the framework of securing, acquiring, and managing asset. Nah, ini ya. Ini lebih luas lagi. Membantu kalian dalam rangka pengamanan. Nah, pengamanan dia dari segi hukumnya, dari keamanan ya, perolehan dan pengelolaan aset. Nah, jadi harus sekarang ini ya, advokat harus betul profesional sekarang ini. Karena tugasnya udah betul luas. Selanjutnya, assist client in the context of legal of financial restructuring. Nah, membantu kalian dalam rangka restrukturisasi hukum dan keuangan atau keuangan mereka ya dalam perusahaan tersebut. Mungkin ada dalam pengelolaan keuangannya bisa berdampak nanti kepada ya kalau besarnya kan bisa korupsi ya, atau paling tidak umpamanya ada penyalahgunaan administrasi atau ini apa namanya itu penggelapan. Nah, bisa penggelapan bagian keuangan ya. Jadi ini harus diperbaiki kembali, dikelola, ditata kembali ya tentang restrukturisasi keuangannya. Ini termasuk tugas juga dari advokat. Selanjutnya, helping client in the context of foreign and domestic investment. Nah, ini penanam modal ya. Bantu kalian dalam rangka penanam modal ya, baik modal dalam negeri maupun dalam modal asing. Apalagi dengan modal asing ya. Itu setiap perjanjian itu harus jelimet, harus diketahui apa nanti ya pengertiannya. Nah, pengertiannya mungkin saja kalau secara umum pengertiannya baik ya, menurut saya baik. Tapi kalau dalam pengertian sehari-hari yang pamannya masalah perekonomian, kalau menggunakan hukum Inggris atau Amerika mungkin berbeda. Nah, di sana kadang-kadang terdapat ya kesalahan dari beberapa pihak, kerugian dari beberapa pihak. Ya kan akta tadi ya sudah ditandatangani, sedangkan interpretasi dari para pihak berbeda. Nah, mungkin Indonesia dengan pihak di luar negeri berbeda dalam interpretasi. Nah, baru nanti itu perginya kepada Badan Administrasi Nasional. Ya. Jadi nanti pengacara itu di samping pengadilan negeri juga pada Badan Administrasi Nasional maupun Badan Arbitrase Internasional. Selanjutnya, helping client in order to comply with applicable laws and regulation. Jadi untuk kalian melengkapi menu ketentuan perundang yang berlaku. Nah, mungkin ada ya dari suatu perusahaan maupun klien menggunakan aturan hukum yang lama. Kemudian dibentuk ya ada peraturan hukum yang baru, itu harus disesuaikan. Kalau tidak nanti kan peraturan perjanjian ya yang sudah dibuat itu mungkin tidak jalan nantinya atau merugikan. Nah, jadi harus cepat ya dibuat penyesuaian dengan ketentuan perundang yang berlaku. Nah, seperti sekarang ini ya undang-undang tenaga kerjaan dengan undang tenaga kerjaan yang baru itu banyak perubahan ya, banyak perubahan fundamental. Nah, ini kadang ini masalah hukum lagi di Indonesia ya. Kalau MK itu menyatakan tidak berlaku ya selama 2 tahun, setelah 2 tahun baru dibuat yang baru ya. Tapi dengan pemerintah ya itu melakukan peraturan perintah pengganti undang ini diberlakukan. Ini permasalahan hukum ya. Persoalan hukum di Indonesia ya. Inilah tugas dari advokat. Advokat. Mudah-mudahan nanti saya samping dosen di Indonesia ya, Dr. Aswira mungkin membolehkan, tapi bukan pegawai negeri ya. Saya kan dosen khusus namanya. Mudah-mudahan bisa juga nanti jadi advokat.
karena udah pensiun dari JAT ya. Nah. Ya. Ya, oke lanjut Pak Gumilang. Ada masa 7 menit lagi. Ya, lanjut ya. For advocate who are not professional in carrying out their duties and obligation, action can be taken as stipulated in Article 6 of Law Number 16 2000 3 concerning advocate. Jadi kalau advokat tadi tidak profesional ya, jadi melakukan kesalahan bisa merugikan beberapa pihak ya, apalagi kliennya, itu malah nanti ada sanksi ya, ada penindakan, baik dari sanksi administratif ya, mungkin tidak boleh berpraktik sampai nanti bisa disanksi dengan pidana. Lanjut ya. Kemudian advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan. Nah, ini tadi ya. Abandon or ignore the interest of this client. Jadi menelantarkan kliennya atau mengabaikan. Nah, mungkin uangnya sedikit, honornya sedikit, diabaikan, itu bisa kena. Yang B, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan maupun taman seprofesi. Nah, baik terhadap teman ya, teman seprofesi saja tidak boleh, umpamanya sambil saling mengambil menarik klien, itu tidak boleh. Kemudian bersikap tingkah laku bertutur kata yang tidak baik, baik di persidangan maupun di luar persidangan. Nah, ini nanti yang bisa kena contempt of court ya. Kemudian membuat hal yang bertentangan kewajiban kehormatan terhadap martabat profesinya. Nah, ini pengacara advokat ya, itu ada undang-undang profesinya. Nah, ada peraturan etika profesi, itu tidak boleh dilanggar. Kemudian kalau melanggar peraturan perundang-undangan, nah ini kena sanksi ya. Juga melanggar sumpah atau janji dan kode etik profesi advokat. Kemudian lanjut kekebalan advokat ya. Kekebalan advokat Pak Gumilang. Nah, ya advocat immunity ya, concern advocat immunity yang diatur dalam undang-undang ya. Advokat nomor 18 tahun 2003 tersebut itu dalam ya artikel 14 ya 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bebas ya dalam sidang pengadilan. Nah, selama dalam sidang pengadilan, kalau di luar sidang pengadilan itu tidak berlaku lagi. Kemudian dalam pasal 15 ya artikel 15, bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bebas panjang ya membela kliennya. Kemudian lanjut artikel 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya kalau dengan itikat baik. Nah, ini ada kunci itikat baik ya. Itikat baiknya itu kemana? Ini kadang-kadang perlu pengujian lagi dinilai ya. Kemudian yang artikel 16 tadi ya, pasal 16 tadi itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, sepanjang tidak dikemanai advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam jalan tugas profesi dengan itikat baik untuk kepentingan klien ya, kepentingan klien ya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Nah, ini berdasarkan putusan MK ya, nomor 26 nih tahun 2014. Nah, kalau tadi dalam artikel 14 tadi ya, pasal 14 tadi, itu kekebalan advokat itu cuma berada selama dia dalam ruang persidangan ya, in court room ya, out room ya, itu tidak berlaku lagi. Nah, sedangkan tuh advokat banyak ya dalam beberapa kliennya itu di luar, banyak dalam mencari bukti-bukti ya, dalam mencari bukti itu kan banyak di luar, mencari saksi, mencari bukti apanya, itu dalam artikel ya 14 tadi tidak berlaku kalau dia melakukan kesalahan. Tapi dengan putusan MK ya tahun 2014 ini itu tidak berlaku sepanjang advokat tadi melakukan tugasnya dengan itikat baik. Nah, ini itikat baik tersebut ya. Nah, ya. Jadi misalnya kita pasal pasal 16 tadi itu sesuai putusan MK itu hak imunitas atau kekebalan advokat berlaku selama dalam sidang pengadilan. Berada di sidang kan tidak berlaku. Dengan ada putusan MK itu sudah menyatakan berlaku baik dalam persidangan maupun di luar persidangan asal nih dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik to be death row ya.
Itu dia throw. Ya. Itu dia throw dalam bahasa Belanda ya. Kalau dalam bahasa Inggris good faith. Ada good faith-nya tu. Jadi kadang-kadang itu perlu diuji juga etikat baiknya ya. Itu take good throw tadi. Karena perbuatan ya dan membelakannya itu oleh advokat itu sangat luas. Lanjut, karena waktunya sudah sedikit ya. Betul. Lanjut ada terakhirnya Pak Indra. Problemnya itu ya. Jadi dalam interpretasi dalam pengertian good fight ya. Take good throw tadi. Itu banyak ya. Mungkin ada juga 1-2 advokat yang disidangkan yang dihukum di Indonesia. Yang pertama dulu dalam kasus itu obstruction ya, obstruction justice ya. Jadi dalam perkara menghalang-halangi pengadilan ya, dalam perkara tindak pidana korupsi, makanya dihukum. Jadi perbedaan dalam pengertian good fight ya, itu dia terus tadi. Lanjut Pak Indra. Jadi dengan adanya ya putusan MK tersebut, itu sudah lebih luas ya pengertian hak imuniti ya, hak kekebalan dari advokat tadi, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, selama katanya untuk membela klien dengan etikat baik. Kalau jelas ternyata etikatnya tidak baik di sana ya, umpamanya ada penghinaan ya atau merugikan kepentingan pihak lawan, secara tidak jujur melanggar hukum, itu bisa dikenakan. Seperti artikel ya dari 6 tadi, itu bisa dilakukan tindakan terhadap advokat tersebut, baik sanksi administrasi maupun sampai pidana. Demikian Pak Profesor Teguh Reza ya, yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you udah. Jadi ini kita akan mendapatkan senior advokat nih sebentar lagi nih, karena Pak Nardiman akan turun gunung. Jadi nanti Pak Herman pun lama-lama ikut juga turun gunung. Kalau saya turun dari mobil aja lah. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan di email yang ada di saya, akan saya baca. Nanti setelah kedua speaker menjawab, baru kita masuk kepada Pak Suherman untuk memberi pandangan dan juga boleh menjawab atas pertanyaan yang saya baca ini ya. Oke, the first kepada Encik Dr. Haswira. Mana Dr. Haswira, you copy me tak? Nak baca question for you nih. Oke. Jadi ini pertanyaannya saya baca ya, 2. Saya selalu ambil 2 sahaja dari setiap pertanyaan karena masa yang suntuk. Tapi ini khusus untuk Encik Haswira, 1 saya ambil daripada partisipan, 1 saya sendiri yang nak tanya. Oke. The first from Windy ya. Sangat menarik presentasi Dr. Haswira. Thank you very much. Oke. Dia tanya macam ini. Di Indonesia ada advokat yang suka buka lapak. Buka lapak itu maksudnya membantu masyarakat untuk yang mengalami berbagai kes setiap hari, termasuk artis-artis yang terjadi pertembungan dengan suami dan sebagainya lah. Mungkin di Malaysia mungkin populer juga namanya itu apa namanya itu yang ada Paris Hutapea. Itu dia nama advokat paling populer. Malah dia punya acara sendiri di televisyen ya. Hotman Paris Hutapea namanya. Jadi di televisyen dia punya program Hotman. Jadi dia ni advokat paling populer dekat Indonesia. Hampir tiap hari dekat newspaper ada dia cakap apa-apa yang dia suka lah, karena populer lah. Tapi namanya itu, dia memang dia kadang-kala memberikan advice pada pihak yang mau bayar mahal kalau dia bantu sebagai advokat untuk pihak sebelah, tapi dia tak buat, dia tidak lakukan. Jadi ini dia cakap dalam bahasa Indonesia, tapi saya guna bahasa Malay biar you faham apa dia kata.
Jadi dia sudah sangat kaya sehingga dia tidak lagi happy dan happiness dari uang. Tapi dia happiness kalau membantu orang yang menghadapi case. Apalagi kalau lawannya orang yang boleh bayar advokat mahal. Adakah fenomena ini macam ini di Malaysia? Atau makan banyak yang seperti ini? Nah, itu ditanya pada you lah. Tak tahulah kalau Encik Haswira pernah tak mau dibayar atau macam mana. Okey. Kemudian yang nombor 2, saya pula yang bertanya. Sepengetahuan saya, di Malaysia itu kan advokat dan notaris, di Indonesia disebut notaris, itu kan satu profesi di satu orang. Kalau di Indonesia itu terpisah, asing. Jadi tak boleh advokat di sini terus sekali menjadi notaris. Saya tanya bagaimana kalau ada kes yang bisnis konflik, ya kan? Apakah advokat dia boleh bela dirinya sendiri karena dalam perjanjian bisnis dia pula yang buat agreement atau apa yang berkaitan dengan perjanjian. Macam mana itu kan? Itu dari saya lah. Okey, sekarang saya tanya baca pertanyaan untuk Pak Nardiman saya ambil dari Farhan dan satu lagi dari Yogi ya. Cukup bagus sekali Pak Nardiman sharingnya menambah ilmu saya. Okey. Nah, ini pertanyaannya Pak. Sebahagian masyarakat di Indonesia kurang percaya pada advokat karena masalah sederhana bisa menjadi rumit karena kepentingan mereka. Malah sudah jadi rahasia umum kalau advokat sering dalam tanda kutip kerjasama ketika menangani suatu perkara. Kalau di ranah hakim itu yang nekat ada yang mengawasi komisi yudisial. Bagaimana dengan advokat kalau dia melakukan praktek yang yang tidak fair gitu? Itu pertanyaan nomor 1 Pak Farhan ya. Nomor 2, Yogi. Saat ini ada kasus Sambo yang Bapak tadi menyebutkan. Yang sudah di pengadilan sangat lama. Malah Sambo ini sudah dipanjangkan sampai bosan. Sambo sampai bosan. Karena terlalu lama pengadilan. Yang di mana pengacara berganti-ganti untuk almarhum Joshua itu. Sampai 3 kali diganti atas inisiatif polisi. Apakah lazim saja ganti pengacara sesukanya pada last minute? Itu pertanyaan. Nah, setelah Bapak berdua menjawab pertanyaan masing-masing ya 3-5 menit, akan saya mengundang Bapak Suherman nanti memberi pandangan terkait tema ini hari ini dan juga kalau dari pertanyaan tadi ada yang mau dikomen nanti boleh aja Kang Suherman. Oke, right now first speaker Encik Haswira kena jawab 2 pertanyaan tadi. Sila. Okey, Pak Reza ya, terima kasih kepada soalan. Soalan yang pertama, kita di Malaysia juga mempunyai apa yang kita panggil celebrity lawyer. Celebrity lawyer itu sangat popular. Tapi celebrity lawyer ini bukan sekadar represent actor or actress or artis, tapi dia represent high profile cases lah. So contohnya kalau dahulu the late Karl Singh very prominent lah. Selalu orang ambil walaupun dia tidak cuba menjadi seolah selebriti tapi dia begitu popular. Sekarang ini yang masih ada contoh Syafi'i, lawyer Syafi'i. Kalau di Indonesia dulu kan ada Bapak almarhum Adnan Buyung Nasution. Dia dalam legal right very strong. Ini Walaupun yang bantu Pak Najib ni tak mau ya kalau bukan perkara yang mahal ya. Ya, dia pun Syafi'i pun represent Datuk Seri Najib lah.
Kalfasing represent Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita terkenal lah, maka dia seolah-olah selebriti walaupun tidak umpama selebriti chef atau selebriti artis. Yang keduanya berkenaan dengan selebriti peguam cara yang hanya mengambil kasus-kasus yang berprofil tinggi atau mahal. Di Malaysia kita mempunyai what we call as pro bono service, mandatory pro bono service. Maksudnya setiap firma agama itu perlu assign lawyer untuk mewakili anak guam atau tertuduh yang kurang berkemampuan secara gratis. Secara gratis, secara ataupun setengahnya secara volunteer lah. So sama ada ianya dipaksa oleh mahkamah untuk mewakili, untuk mencari pengacara yang boleh mewakili dari kalangan firma itu, ataupun lawyer itu sendiri, dia human right lawyer, dia sendiri yang mau mewakili. Contohnya kumpulan-kumpulan vulnerable, for example like indigenous people or disabled people or minority group lah. Itu memang adalah, itu mengatasi masalah lawyer yang hanya sekadar mau mencari kes-kes yang bayarannya mahal. Itu yang soalan yang keduanya, berkenaan dengan legal profession di Malaysia itu memangnya apabila seseorang graduan undang-undang itu completing what we call as chambering or pupillage period, itu latihan dalam kamar bersama peguam senior, maka ianya akan di call to the bar, didaftarai sebagai peguam bela dan peguam cara, advocate dan solicitor. And dia tidak perlu memilih sama ada untuk menjadi advocate atau solicitor kerana apa? Legal Profession Act 1976 itu fuse system, dia benarkan seorang graduan undang-undang yang call to the bar itu mewakili di mahkamah dan juga membuat kerja-kerja di kantor lah sebagai solicitor. Itu tapi berkenaan dengan notary public itu, public notary itu, di Malaysia sebenarnya ada 4 terma berasingan. Yang pertama itu advocate and solicitor, itu di bawah Legal Profession Act 1976. Itu wajib atau mandatory orangnya graduan fakultas hukum sama ada di Malaysia atau luar negara, termasuk daripada Indonesia juga diiktiraf. Bagi notary public itu kita berbeza dari segi interpretasinya ya, sebab notary public di Malaysia bermaksud individu yang diiktiraf, recognized by the Attorney General Chambers to become a witness for international document, surat cara perjanjian daripada luar negara itu. It is governed under Notary Public Act 1959. Kalau tidak silap saya 1959, ya itu Notary Public Act 1959 itu dianya tidak semestinya seorang yang berlatar belakangkan undang-undang, namun begitu dianya mesti seorang yang berwibawa dan istimewa. Yang terakhirnya itu kita panggil itu Commissioner for Oath, juga menjalankan fungsi perundangan. Commissioner for Oath is governed by Commissioner for Oath Regulation, kaedah mahkamah rules tahun 2018. Orang yang menjadi layak menjadi Commissioner for Oath juga tidak perlu mempunyai latar belakang perundangan. Namun begitu perlu juga seorang yang lulus peperiksaan untuk menjadi Commissioner for Oath. Public member also boleh. Bezanya dengan notary public, Commissioner for itu memberi kesaksian bagi affidavit surat sumpah di dalam negara Malaysia. So itu empat bidang yang berbeza lah di Malaysia. Itu saja saya soalan. Ada satu lagi tadi Pak Nardiman berkata, dia ini kan dulu adalah former hakim tinggi. Jadi dia hakim daripada kod rayuan sebelum dia pension menjadi pensyarah ini. Artinya dia sekarang tak boleh jadi advokat karena dia adalah masih mempunyai
no more registration as the lecturer, Ya. recognize of education government Indonesia. Apakah dekat Malaysia pensyarah kaki tangan government itu boleh terus jadi advocate? Semasa dia menjadi dosen akademik, dia tidak boleh menjadi advocate. Tapi apabila dia selesai atau sudah pension, retire atau berhenti daripada menjadi dosen, dia sudah boleh mula menjadi advocate dengan syarat dia sudah pupillage, chambering latihan agama dan di call to the bar. Itu prosesnya mengambil masa 9 bulan. Oh, itu berlaku untuk lecturer IPTA atau IPTS semua. sama saja? Di Malaysia itu graduan Fakultas Hukumnya terdiri daripada institusi pengajian tinggi awam dan juga private. Asalkan kelulusannya itu, ijazahnya itu recognized by Legal Profession Qualifying Board. Makanya dia selayaknya boleh chambering dan menjadi advocate. Jadi Pak Nardiman, saya bertanya pada Pak Haswira, apakah di Malaysia dosen boleh terus merangkap jadi advokat, terutama dosen PTN? Kata beliau tak boleh, berarti sama dengan di Indonesia. Dia harus sudah pensiun dulu. Apakah itu berlaku untuk semua dosen atau dosen PTN saja? Beliau katakan untuk semua dosen, apakah itu dosen pegawai negeri ataupun kaki tangan kerajaan ataupun swasta. Tapi saya tak tahu apakah di Indonesia ada larangan itu dosen tak boleh jadi pengacara. Kalau swasta, seingat saya mungkin boleh. Tapi saya mau mendengar sekarang waktunya Pak Suherman, sarjana hukum, magister hukum, kandidat doktor dari Fakultas Hukum UPN untuk berbicara dalam 10, 12, 15 menit. Silakan Kang Suherman. Time is yours. Atur nuhun. Terima kasih waktunya nih Pak Profesor. Kita yang terima kasih karena mengundang Pak Herman last minute. Memang baru hari ini juga ya Pak Rejadi mengundang, jadi saya ini menunjukkan teman betul, jadi boleh ditembak terus. Dan saya siapkan saja gitu kan, saya okekan saja gitu ya undangan Prof. Reja pada pagi hari ini. Kemudian juga saya sangat senang sekali dapat perkenalan dengan Pak Dr. Nardiman pagi hari ini dan juga Pak Dr. Haswira Hashim. Mudah-mudahan kita bisa join terus nanti ke depannya. Ada beberapa hal barangkali pandangan dari saya sebagai lawyer dan Pak, juga sebelum Pak Herman menyampaikan pandangan, saya mau remind dulu kan kita pernah pergi bersama-sama dengan tim Fakultas Hukum UPN. Waktu itu kan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Antarbangsa. Tapi saya lupa apakah waktu itu juga ke UiTM ini apa enggak? Mungkin belum ya kalau UiTM ini ya. Belum. Itu Antarbangsa. Oke. Ya. Kalau gitu nanti saya akan aturkan. Karena Ya, UiTM ini Pak macam UGM di Indonesia dia ini. Dia itu punya kampus di seluruh negara. Jadi mungkin lebih 40 kampusnya. Dia punya mahasiswa lebih dari 100.000 dia Pak. Jadi ini agak unik kan, punya PTN. Silakan Pak pandangannya. Oke, terima kasih. Dari apa yang disampaikan dari para narasumber tadi Pak Dr. Haswira dan Dr. Nardiman, barangkali ada beberapa hal yang menurut pandangan saya gitu ya, antara bagaimana advokat di Indonesia dan advokat di Malaysia. Di Indonesia bahwa memang pendidikan hukum gitu ya, itu dari zaman saya kuliah pada waktu itu juga itu berpandangan bahwa untuk tingkat S1 atau undergraduate gitu dia hanya sebatas sebagai
terapan saja, gitu ya, bukan sebagai dipersiapkan untuk sebagai seorang praktisi, gitu ya, sehingga terkadang barangkali mahasiswa yang sudah graduate, yang sudah lulus, ya mereka memang belum siap terjun langsung sebagai seorang advokat gitu. Memang di dalam undang-undang advokat kalau kita lihat ada beberapa syarat-syarat gitu ya untuk menjadi seorang advokat gitu. Ya artinya mereka harus sudah lulus apa namanya pelatihan advokat, kemudian sudah magang selama 2 tahun gitu ya. Tetapi selama mereka apa namanya kuliah sebagai mahasiswa gitu ya, itu mereka dianggap sebagai nantinya sebagai lulusan yang hanya sebagai terapan gitu ya, tidak sebagai seorang praktisi, sebagai advokat atau mungkin praktisi yang lain. Itu di dalam, saya lihat di dalam dunia pendidikan hukum di kita. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam hal penerimaan ya atau untuk menjadi seorang advokat di Indonesia, kalau undang-undang advokatnya itu menyatakan sebenarnya mereka diangkat oleh organisasi advokat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat banyak sekali sekarang munculnya organisasi advokat yang ada di kita di Indonesia. Jadi bukan single, bukan satu. Di awalnya memang single satu karena memang adanya tuntutan dari beberapa organisasi advokat sehingga ada banyak organisasi advokat yang mengeluarkan license, yang mengeluarkan izin gitu ya untuk menjadi seorang advokat nantinya. Nah, menurut saya ini menjadi suatu hal yang menyebabkan artinya standar gitu ya, standar dari kompetensi ya advokat di Indonesia gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk menentukan standar advokat di Indonesia dengan banyaknya profesi advokat yang dapat mengeluarkan license atau izin advokat di Indonesia. Kemudian kalau saya melihat lagi bahwa di sini terkait dengan praktek ya, praktek advokat di Indonesia gitu ya. Nah, terkait dengan banyaknya sekarang masuk advokat-advokat asing di Indonesia, walaupun di dalam kita ketahui dalam undang-undang advokat di Indonesia itu advokat-advokat asing itu tidak dapat ya mereka praktek di pengadilan, di court gitu ya. Dia hanya bisa sebagai tenaga ahli gitu ya, atau sebagai apa namanya partner ya di dalam suatu asosiasi advokat. Tetapi mau tidak mau dengan artinya kemajuan teknologi dan juga kemajuan pada saat ini itu tidak bisa dihindari nanti ke depannya gitu ya, bahwa lawyer-lawyer asing itu dimungkinkan untuk praktek di kita gitu loh. Nah, apalagi dengan kasus-kasus venture ya, atau mungkin investasi yang memang melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Itu barangkali menjadi pemikiran juga barangkali buat kita ke depannya. Mungkin tambah lagi sedikit satu lagi terkait dengan masalah akademik ya, advokat dan akademik. Kalau tadi sudah disampaikan tadi ya, di Malaysia memang tidak diperbolehkan gitu ya antara akademik dengan advokat. Tapi di kita memang dalam undang-undang advokatnya juga sebenarnya juga tidak diperbolehkan gitu ya, intinya tidak diperbolehkan untuk mereka yang memang statusnya sebagai PNS gitu ya, sebagai PNS atau government employees gitu kan, itu kan sebagai PNS mereka Kalau tidak dosen boleh. swasta boleh Pak ya? Kalau dosen swasta itu kalau saya lihat belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa karir akademik dosen itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang advokat. Gitu. Nah, dengan perkembangannya sekarang, dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang ini Pak Nadiem,
dengan adanya program yang baru MBKM gitu ya, kemudian juga ada Merdeka Belajar gitu ya, atau kampus Merdeka, dan juga terkait dengan IQ gitu ya, indikator kinerja, justru malah agak berubah gitu ya. Kalau saya lihat justru Pak Nadiem ini ingin lulusan-lulusan dari sarjana hukum gitu ya, itu menjadi, mereka itu sudah banyak terjun ke lapangan. Jadi diperlukan artinya praktisi-praktisi justru yang masuk ke dalam dunia pendidikan gitu ya. Sehingga mahasiswa ini nantinya ke depan akan siap gitu ya, akan bisa terjun langsung ya ke lapangan, ke dunia industri gitu ya. Sehingga pendidikan tinggi yang bagus, pendidikan tinggi yang maju, itu salah satunya adalah indikatornya mereka banyak dosen-dosen yang sebagai praktisi dan juga dosen-dosen yang memang di dalam dunia industri gitu, dan juga mahasiswanya diminta untuk terjun ke sana gitu, terjun langsung selama 6 bulan ya, atau 1 semester mereka terjun ke industri atau terjun sebagai praktisi, atau juga mereka salah satu indikator yang lain, mereka harus bisa mampu bekerja sama atau merasakan yang mereka belajar di perguruan tinggi asing gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan sekali sekarang bahwa mahasiswa masuk Indonesia untuk belajar di Malaysia ataupun Thailand atau negara lain selama 1 semester, 6 bulan. Gitu ya, untuk mereka di dalam kurikulumnya itu untuk mereka mendapatkan suasana environmental internasional environmental. Gitu. Mungkin barangkali itu saja. Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus sekali Mas Herman. Kang pula NC Haswira. Itu tadi Bapak Suherman. Si Haswira masih dalam Zoom kan. Ayo apalagi pergi bilik air atau macam mana? Saya nak merefer apa Masih yang ada, dibilang Pak. Oke, Kang itu encik kalau di sini. Kang itu bahasa Sunda. Eh, eh, boleh dengar ya, encik ya? Boleh, Pak. Boleh dengar. Oke. Ya, boleh, Pak. Karena di kamera tak ada, jadi saya pikir lagi pergi bilik air. Jadi tadi Pak Soherman mengatakan bahwa Menteri Pendidikan di Indonesia saat ini dia melakukan terobosan atau breakthrough bahwa mahasiswa termasuk Fakulti of Law tak boleh seluruh masanya dalam bentuk teori dalam fakulti atau universiti dia sahaja. Dia boleh menggunakan 1 hingga 3 semester untuk mendapatkan advantage daripada universiti lain di fakulti yang sama, atau dia pergi ke industri, jadi applied program, dan dia boleh juga pergi ke luar negara, misalnya ke Faculty of Law UiTM. Nah, ini satu informasi untuk N bahwa nanti ini boleh dibuat, misalnya 1 semester student Pak Suherman atau student Pak Nardiman itu meng-apply untuk kuliah di kelas di Faculty of Law UiTM. Jadi dahulu itu tak dibolehkan, sekarang malah disupport, justru mendapatkan lagi allowance lah dari universitinya dan fakultinya. Jadi ini hal baru selama Menteri Nadiem ini kan. Menteri Nadiem ini kan Menteri Pendidikan Indonesia pada penggal kedua Bapak Jokowi, karena sebelumnya Bapak menterinya itu yang lain. Jadi dia ini memang sangat banyak terobosan. Karena itu nanti Pak Soherman dengan Encik Haswira boleh komunikasi by email atau by macam-macam untuk perkara yang ini. Karena saya sudah bantu juga dari Erlangga kan, dari Brawijaya dengan kampus yang lain, tapi fakulti yang berbeza.
kalau saya tahu UiTM ini Pak Suherman ada kerjasama dengan Fakulti Hukum Brawijaya Airlangga di Surabaya. Nah, kenapa tidak dengan UPN juga di Jakarta, supaya Haswira boleh makan rendangnya Pak Nardiman nanti di Jakarta gitu kan. Jadi balik ke rendang lagi. Oke, jadi sangat daging semua. Jadi kalau di Jakarta bilang daging semua itu bukan rendang lagi. Maksudnya semua yang dicakapkan ini adalah very quality sharing lah. Nah, jadi di Indonesia bilang daging semua, tak ada tulang pun. Nah, jadi maksudnya okey semualah macam itu. Istilahnya daging semua ini bukan daging makan, tapi permisalan bahawa cakapan ini very sangat berbobot lah, berkualiti lah. Jadi saya ada satu session last untuk closing remark. Dalam masa itu nanti Pak N. Haswira maupun Pak Nariman boleh bagi respon ataupun